Budidaya Daring, Bab ke-17. Penatua Jiang menoleh untuk melihat Yuan, yang mencoba menyembunyikan pedang berdarah di tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum canggung padanya. Anak ini, yang hanya merupakan spirit apprentice tingkat 9, tidak hanya mengalahkan Huang Ding tetapi juga Ren Fuchen, salah satu murid tertinggi di pengadilan dalam. Penatua Jiang tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun penggarap mencapai kemenangan melawan orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi bukanlah hal yang tidak biasa, lompatan level yang begitu besar tidak pernah terjadi. Tidak masalah siapa yang benar atau salah di sini sekarang. Tetapi apakah ini cara Anda membalas kemurahan hati saya karena membiarkan Anda masuk sebagai tamu? Saya tidak peduli dari latar belakang apa Anda berasal. Bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi karena menyerang seorang murid dari Sekte Pedang Terbang. Penatua Jiang mulai mendekati Yuan, yang merasa ada yang tidak beres di sini. Mereka jelas-jelas salah karena menghadapinya, dan dia bahkan membela salah satu murid mereka agar tidak diganggu. Namun dia akan dihukum. Tentu, dia memang mengiris lengan murid itu, tapi itu adalah kecelakaan yang bisa dicegah jika dia tidak melompat di tengah pertandingan mereka. Tidak masalah siapa yang benar atau salah, meskipun saya tidak termasuk di sini. Bukankah saya berhak untuk merasa aman sebagai tamu di rumah Anda? Salah satu siswa Anda memprovokasi saya untuk melawannya, tetapi Anda tidak peduli tentang itu. Siswa Anda sendiri diganggu oleh sesama siswa di depan mata, namun tidak ada yang peduli untuk mencegahnya. Jika begini caramu bertindak sebagai guru di tempat ini, maka menurutku kamu tidak seharusnya menjadi guru. Yuan mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa menyimpan muka untuk Penatua Jiang. Beraninya kau, siapa kamu untuk menceramahiku? Mata Penatua Jiang memerah karena marah. Jelas terprovokasi oleh kata-kata Yuan. Melihat Penatua Jiang memancarkan niat membunuh yang samar, Xiao Hua juga diam-diam mempersiapkan dirinya. Jika Penatua Jiang mencoba untuk menyakiti Yuan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Sama seperti Penatua Jiang mempersiapkan dirinya untuk menghukum Yuan karena berbicara di luar batas. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Tunggu, Penatua Jiang langsung menghentikan gerakannya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat bahwa itu adalah pria parubaya dengan fitur tajam dan kehadiran yang mendominasi berdiri di belakangnya, matanya melebar karena terkejut. Pemimpin es sekte, tidak hanya Penatua Jiang tetapi semua orang di sana berseru dengan keras. Mundur, Penatua Jiang, saya pribadi akan mengurus ini. Petik 2. Apa? Penatua Jiang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia tidak berani menolak dan diam-diam mengangguk. Begitu Penatua Jiang mundur, pemimpin sekte melangkah maju. Dia kemudian memandang Ren Fuchen dan Huang Ding dan berbicara. Saya telah menonton sejak awal. Kata-katanya membuat keduanya tercengang, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Betapa menyedihkan. Anda tidak hanya kalah 2 lawan 1 tetapi Anda juga memiliki keberanian untuk mencoba menusuk dari belakang. Di mana Anda belajar bertarung seperti pengecut? Saya tidak ingat mengajarkan jenis ilmu pedang ini di sekte saya. Aku pasti akan mendisiplinkan kalian berdua sesudahnya. Ekspresi Ren Fuchen memucat setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte. Mengetahui karakternya, mereka pasti akan mengalami neraka setelah ini. Adapun Huang Ding, dia langsung jatuh pingsan setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte. Apa tanggapanmu? Pemimpin sekte tiba-tiba meraung. Ya, pemimpin sekte. Ren Fuchen menjawab dengan suara serak. Pemimpin sekte dengan dingin mendengus. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yuan. Teknik yang baru saja kamu gunakan. Kamu pasti dari Sekte Darah. Sekte Darah, tempat jahat itu. Penatua Jiang menangis dalam hati. Dia tidak mengharapkan seseorang yang tampak tidak bersalah seperti Yuan menjadi bagian dari tempat keji itu. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengizinkannya masuk ke tempat ini. Aku tidak ingin ada masalah denganmu atau tempatmu. Jadi tolong tinggalkan kami sendiri. Adapun insiden ini, itu adalah kesalahan kami. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua orang di sana terdiam menyaksikan pemimpin sekte mereka yang mendominasi bertindak begitu rendah hati di hadapan seseorang yang jauh lebih muda. Tidak banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang Sekte Darah ini.
Jadi mereka juga bingung. Yuan juga terdiam. Dia tidak menyangka situasi akan berubah seperti itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Bersambung.